Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Mas Rey. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video lagi ya dulurku ya, yaitu infonya di seputar cara beternak bebek lagi ya Lur, atau ternak-ternak lah. Nah, oke. Di sini sekarang temanya adalah banyak kesalahan pemula dalam memelihara bebek pedaging atau sistem panen ya Lur. Sangat banyak sekali untuk kesalahannya. Nah, apa kesalahan ini saya ambil dari pelanggan-pelanggan saya yang sering beli anakan bebek ke saya. Nah, ini tema ini sangat penting sekali ya buat dulurku yang baru mau memulai bisnis bebek pedaging. Nah, ini dengarkan baik-baik, dicatat baik-baik, jangan di skip dan simak baik-baik ya Lur. Saya akan mengambil poin pentingnya. Oke, langsung saja ya Lur, tidak usah banyak ngomong, saya langsung ke intinya. Oke, yang pertama di sini ada modal. Nah, ini adalah modal. Nah, kenapa ada hal yang pertama saya jelaskan adalah modal? Karena memelihara bebek ini harusnya dalam satu paket ya Lur. Nah, oke, kita harus menyesuaikan budget yang kita punya dalam memelihara bebek pedaging, atau jangan maksa ya Lur. Nah, saya contohkan seperti ini. Kita tidak hitung dari kandang ya Lur, karena kandang ini termasuk soda modal utama. Nah, modal mungkin kalau kandang kita umumkanlah, kalau kita buat yang kapasitas 200 sekitar 8 jutaan lah ya Lur. Ini modal utama lah lain. Nah, oke. Yang disebut dengan modal satu paket yang penting ini adalah modal dari anakan bebek sampai panen plus pakan. Nah, ini adalah yang disebut dengan modal satu paket. Nah, kenapa saya bilang gitu? Nah, nanti takutnya kan bebek itu panen dari usia 1 sampai 40 hari harus menggunakan pakan dan nutrisi yang tinggi yang cukup sesuai standar kebutuhan bebek. Nah, jadi ketika usia bebek mencapai usia 20 hari atau 30 hari, yang ditakutkan modal ini tidak nutut untuk membeli pakan. Nah, disitulah kesalahan-kesalahan pemula. Alhasil bebek yang kita pelihara akan mudah dijual atau kita mengasih pakan yang lebih murah seperti itu. Nah, itu akibatnya. Itu adalah kesalahan yang utama. Pasti bebek akan rusak, jadi panennya hancur, bobot juga hancur, karena panennya bebek ini adalah timbangan. Jadi semakin bobot akan semakin menguntungkan. Nah, di situ adalah hal yang penting. Oke. Yang kedua ini adalah kandang. Nah, kandang ini terbagi menjadi dua ya Lur. Nah, kalau kita punya modal untuk kandang anakan, bisa kita menggunakan kandang brodingan yang berada di atas ya, kandang box yang saya punya di video sebelumnya itu, lihat saja. Nah, itu adalah untuk kandang penghangat bebek yang masih kecil. Nah, itu adalah faktor yang penting juga. Nah, apakah boleh taruh di kandang Mas? Boleh, asal tetap kita harus mengasih penghangat di kandang. Penghangat kandang itu adalah hal yang penting. Jika bebek kedinginan akan banyak yang mati, apalagi di suatu daerah ada tempat-tempat tertentu yang cuacanya sangat ekstrim ya. Nah, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kandang pembesaran. Nah, contoh kandang pembesaran itu seperti ini. Nah, oke, saya kasih standarnya ya dulurku ya. Standarnya untuk per 100 ekornya 6x6 lah enak. Untuk 200 8x6 8x7 enak. Jadi usahakan buat dulurku untuk yang mau pelihara dalam jumlah besar atau 1000, jangan sampai disatukan di satu tempat outdoor yang besar. Nah, itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Nah, kenapa? Karena bebek akan mudah lari-larian Lur. Nah, akan bertabrak-tabrakan satu sama lain jika kita kumpulkan di dalam satu kandang yang sama
tanpa menggunakan sekat seperti ini. Jadi jumlah per koloninya itu paling minim itu 300 ya lur. Maksimal itu 300, tidak boleh lebih ya lur. Nah, tujuannya takutnya ada kendala predator yang dapat mengganggu bebek. Nah, bebek akan berlari-larian menginjak-injak ke sana ke sini dah. Itu yang bisa parah lur. Nah, karena bebek pedaging ini semakin banyak bergerak, dia akan semakin membakar kalorinya lur. Nah, otomatis bebek tidak akan maksimal bobotnya seperti itu. Nah, jadi ukuran kandang harus disesuaikan dengan populasi bebek. Nah, kesalahan pemula yang sering saya temui adalah populasi kandang ukuran kandang tidak sesuai dengan populasi bebek. Nah, itu sangat saya sering sekali. Nah, ini pesan untuk pemula ya dulurku ya. Jangan pernah sok pintar, jangan pernah sok dirinya sudah hebat karena sudah mendapatkan ilmu dari YouTube, dari tanpa mereka menghiraukan orang yang sudah berpengalaman. Nah, seperti itu ya dulurku ya. Nah, kalau saya selama orang mau membeli anakan bebek ke saya, mau beli, selalu saya kasih saran lur. Tidak pernah saya selalu biarkan untuk sendiri, karena kasihan lur, kasihan karena saya mengalami sendiri bagaimana kegagalan, bagaimana uang kita rugi. Saya sering mengalami lur. Karena kalau orang bertanya ingin memelihara bebek, saya kalau selalu katakan jangan. Nah, nanti video selanjutnya akan saya bahas kenapa saya selalu bilang kalau pelihara bebek itu ruwet ya lur. Oke, itu yang kedua adalah kandang ya dulurku ya. Oke, kandang. Oke, yang ketiga ini adalah pakan dan minum. Nah, pakan ya. Oke, kita bahas dari pakan. Nah, pakan ini adalah pakan yang sesuai standar nutrisi bebek pedaging, yaitu menggunakan dari usia 1 sampai 10 kita menggunakan full 4, dan untuk usia 10 sampai 40 hari kita menggunakan campuran yang berupa konsentrat dan katul. Nah, contoh kota produknya konsentrat itu adalah 144 dan bekatul ya 1:3. Nah, oke, video ini juga saya sudah jelaskan di kalkulasi modal cara beternak bebek pedaging dari usia 1 sampai 40 hari. Nah, oke, yang saya bahas adalah kesalahan dari pemula yang sering terjadi, yaitu pakan dan minum ya dulurku ya. Nah, oke, banyak sekali pemula yang mengabaikan pakan ini sembarangan ya lur, atau memakai katul yang tidak sesuai standar. Nah, katul yang sesuai standar itu adalah katul separator. Itu harus dicatat ya lur. Tidak boleh menggunakan katul PK, katul kasar, atau katul yang bercampur sekem giling atau SG ya. Itu sangat tidak boleh. Sudah banyak peternak saya yang gagal, yang tidak mau mendengarkan nasihat saya. Kalau dulurku tidak percaya, tidak apa-apa, dicoba saja. Nah, itu untuk pakan ya dulurku ya. Juga sekarang ada keluaran pakan baru, pakan jadi, yaitu dari New Hope kalau tidak salah ya dulurku ya. Kalau saya belum pernah mencoba, jadi saya tidak mau membagikannya. Saya cuma mengasih tahu aja. Nah, itu adalah pakan instan. Kebetulan teman saya yang pakai ya. Kemarin karena masih hujan, jadi saya tidak berani untuk menyimpulkannya. Nanti kalau sudah berhasil, tidak ada hujan, tidak ada gangguan, berarti sudah ketemu kualitas pakannya, akan saya bagikan. Oke, yang kedua adalah minum. Nah, minum. Ini minum jangan dianggap remeh. Ini juga tidak kalah pentingnya ya dulurku ya. Nah, untuk minum yang pertama itu adalah kita harus mengasih berupa vitamin waktu masih kecil, seperti Vitacik, Neobro, atau Doxyvet. Adalah itu untuk mencegah segala penyakit, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah sakit, bebek ini bagaikan tumbang 1 tumbang 1000 ya dulurku ya. Nah, seperti itu. Jadi minumnya apa?
Nah, minumnya harus berupa otomatis seperti tendon. Nah, mengapa saya menyarankan ini? Karena bebek pedaging ini tidak boleh telat minum ya lur. Atau bebek petelur juga sama saja, tidak boleh telat minum. Karena kalau telat minum otomatis pertumbuhannya tidak maksimal, itu saya yakin. Nah, banyak peternak saya sudah yang mengalami kegagalan karena tidak menggunakan mesin otomatis ini. Karena bebek ini minumnya seperti sapi ya lur. Banyak sekali lur. Kalau bebek ini kalau satu malam 2 timba ini habis lur. Nah, jadi harus menggunakan tendon agar bebek kita mudah ditinggal dan kita tidak capek lagi untuk mengisi air tersebut dalam berulang kali. Nah, itu juga bisa hemat tenaga ya dulurku ya. Ini juga adalah bagian dari modal yang utama. Oke, yang terakhir ini adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini. Nah, pemasaran ini juga tidak kalah penting ya lur. Nah, pemasaran ini jadi harus, kalau kita sudah berhasil tapi pemasaran kita tidak ada, yang pasti kita akan rugi ya dulurku ya. Nah, oke, jadi sebelum beternak bebek pedaging ini haruslah kita melihat peluang di pasaran. Apakah bebek pedaging ini sangat mudah sekali dipasarkan atau sangat sulit, atau harganya juga bisa tinggi atau tidak ya dulurku ya untuk di daerah tertentu. Jadi harus dikalkulasi dulu, harus bertanya dulu kepada orang yang berpengalaman. Tentunya tidak semua orang ingin membagikan pengalamannya ya lur. Nah, karena kalau semua saya kasih lur, tidak apa-apa lur, saya rezeki dari Allah lur. Jadi semakin saya menambah ilmu akan semakin banyak saingan, saya tidak masalah lur. Nah, jadi kalau pemasarannya itu sudah bagus, dikalkulasi dari penghasilan sama pakan sudah untung, ya monggo lah, carilah dulu partner pemasaran yang ada, yang bisa, yang bagus lah pokoknya lah untuk kita jual nanti pengepul. Karena bebek pedaging ini harus sesuai menit ya lur panennya ya, tidak boleh awal, tidak boleh akhir. Kalau awal timbangannya kurang bobot, kitalah yang rugi. Jadi kalau melebihi over dari 40 hari, kita yang juga mengalami pembekakan uang. Nah, seperti itu, harus minit ya lur. Jadi harus punya partner pemasaran yang baik. Nah, oke, mungkin itu saja untuk kesalahan banyak yang dari pemula yang saya sering temui. Nah, oke dulurku, semoga bermanfaat ya dulurku ya. Terima kasih sudah menonton. Tolong disupport dengan cara like, di subscribe ya lur. Jika video saya bermanfaat, tanpa dukungan kalian saya tidak akan bisa berbagi-bagi video lagi ya dulurku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.